Iya iya benar-benar kembali ke marwahnya. Tapi kan itu dulu sih masih kuliah itu. Waktu masih rame-ramenya itu ya kalau nggak salah tuh tahun 2000 berapa itu ya? Ya, saya selesai Yang 2000 berapa? ada pro kontra lah gitu ya. Masih pro kontra itu diizinkan atau enggak gitu kan. Oke, berarti sekarang udah ini udah full udah fix dipindahkan. Karena ekonomi pun kan sekarang yang di kampus 1 itu udah jadi eh, kalau nggak salah cuma yang S2-nya ya. Jadi yang sebagian udah diambil alih sama FST ya kalau nggak salah. Akhir info sih gitu. Ya sih kalau nggak salah sih gitu. Yang ekonomi syariahnya ekonomi syariah S2-nya juga di situ deh kalau nggak salah. Oke. Oke, ini kayaknya yang satu lagi Pak siapa sih kemarin lupa lagi. Ya ada satu lagi kan ya belum. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kita mulai aja. Bentar. Sebentar ya. Ini teman-teman lagi santai kan? Nggak buru-buru kan? Iyalah. Selesai kelas ini mau kemana lagi? Bentar ya. Ada kendala dikit nih. Oke. Oke, sip. Kita mulai. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Ya, terima kasih sudah meluangkan sesi kedua kita malam minggu. Tidak ada yang malam mingguan nih kayaknya. Jadi ikut kelas. Malam mingguan di rumah aja. Oke, kemarin kita udah belajar di sesi 1 tentang vector design, basic vector design ya. Sebenarnya sih balik lagi pengulangan-pengulangan. Jadi triknya sama, toolsnya sama, shape-nya sama, hanya pengulangan-pengulangan aja kayak gitu. Jadi bagaimana pengulangan-pengulangan ini kita lakukan di media yang berbeda, objek yang berbeda, sehingga menjadi satu desain yang lebih baik. Sederhana itu sih sebenarnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi kedua, yaitu foto editing. Jadi, gimana bikin foto editing di media PowerPoint, tools PowerPoint. Untuk kalau teman-teman yang sudah melihat Instagram design.ppt, untuk postingan sekarang ini masih fokus dulu di foto editing. Jadi bisa teman-teman lihat dan belajarin seperti apa sih foto editing, bentuk foto editingnya, dan saran saya gini buat teman-teman ketika melihat desain, belajar membedah desain itu sendiri dalam hati lah gitu. Jadi kayak, oh kira-kira ini posisinya yang atas yang mana, yang bawah yang mana, oh ini kira-kira pakai apa, oh ini kira-kira nge-cropnya pakai apa, kayak gitu. Setelah mengetahui toolsnya. Jadi saran saya itu lakukan seperti itu, karena alumni-alumni sebelum-sebelumnya itu yang sudah ikutin kelas saya, rata-rata itu saya ajak mereka untuk terbiasa membedah desain yang mereka lihat supaya mereka lebih lancar ketika nanti praktek. Itu lakukan aja terus gitu. Nah, nanti baru lama-lama bisa bisa lebih lancar mendesainnya. Oke. Nah, terus berikutnya
sambil belajar ini nanti teman-teman akan saya ajak untuk selalu improve ya, improve design. Karena improve design itu penting. Bagaimana misalkan nih dalam satu objek itu bisa menjadi apa namanya 2 objek, satu objek menjadi satu objek. Oke, satu objek menjadi apa namanya desain baru yang bisa kita olah kayak gitu. Oke, nah, saya share screen dulu. Silakan dibuka PowerPoint-nya. Tadi udah di-download ya, apa namanya foto yang saya kirim di grup. Sudah. Sebentar, sambil dibuka nih PowerPoint-nya. Oke, iya. Sip. Kelihatan ya? Oke. Oke, sip. Nah, teman-teman silakan mulai aktifin ininya lagi. Yang masih ingat kemarin ya? Kita klik apa namanya objek salah satunya dulu, munculkan dulu selection pane-nya. Selection pane-nya munculin dulu. Oke. Ingat ya ininya, caranya. Klik objek dulu di dalam kanvasnya, terus selection pane. Nah, yang kedua, klik kanan, format shape. Nah, biar munculin dua panel ini ya, ini penting karena nanti kita eksekusinya banyak kayak di sini nanti buat ngedit-ngedit. Perlu teman-teman ketahui, nah di PowerPoint sayangnya memang ini belum bisa dipatenkan langsung ada kayak software design yang kita kenal. Yang kedua, panelnya juga belum bisa atas bawah, maksudnya masih kanan kiri begini, jadi mudah-mudahan tidak terganggu ya. Yang penting terbiasa. Oke, kalau sudah ini di delete semua. Oke, di delete semua. Setelah itu teman-teman silakan masukkan gambarnya ke sini. Caranya tinggal di drag aja ya dari yang file teman-teman download. Tuh. Caranya bisa di drag aja atau kalau mau pakai insert terus picture this device. Nah, nanti tinggal cari aja datanya, dimasukin. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke, sama ya. Intinya caranya sama. Oke, sekarang kita akan coba eksekusi ini, bikin satu desain, namanya tuh pop-up design. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat gambar-gambar orang di dalam satu lingkaran, terus tapi nanti orang apa namanya tidak seluruh tubuhnya di dalam lingkaran. Jadi ada misalkan bagian kepalanya itu keluar dari lingkaran. Nah, kita coba belajar seperti itu. Oke, ini pemanasan dulu ya. Kita coba dulu. Pertama, saya sengaja siapin foto yang tanpa ada background. Jadi kita hapus dulu background-nya. Teman-teman, silakan dihapus background-nya, klik gambarnya, klik remove background. Oke, nah kalau sudah, atur gambarnya ini di bagian crop-nya diatur. Kira-kira begini. Oke, terus di sini. Nah, ini udah langsung otomatis area ungunya ya. Area ungunya itu udah benar-benar dikelilingin orangnya aja nih. Jadi kita coba hapus. Nah, saya coba ini lagi nih. Ini kan bagian kacamatanya nih. Ada yang masih warna abu-abu. Oke, nah, ini yang abu-abu kita hilangkan. Yang bagian kacamatanya nih. Pilih remove ya. Remove, di drag.
Nah, sama ini juga di drag. Oke. Nah, sip. Kalau udah pilih keep changes. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau ditarik, di zoom out jadi begini hasilnya. Oke. Silakan dikerjakan. Oke. Ada kendala buat ngerjain buat ngapus backgroundnya? Udah, Kak. Oke, aman ya? Aman. Oke, terus aman. Terus sekarang karena fotonya begini, kita crop dulu lah ya. Kita crop dulu sedikit. Ngikutin bagian gambarnya. Oke, begini. Clear. Nah, jadi biar nggak gede-gede banget. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Kita coba bikin lingkaran biar nanti si fotonya ini seolah-olah keluar dari shape lingkaran. Oke, sekarang insert, pilih shape, kita pakai lingkaran. Oke, gambarin lingkarannya. Nah, saran saya tekan shift baru digambarin kayak gini. Jadi biar presisi warnanya. Saya kira ukurannya seginilah. Depannya. Bikin 13 kali 13. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh pengen bikinnya begini nih kira-kira. Nah, sorry. Kalau ini tarik ke bawah, nah jadi kira-kira kayak gini nih. Nanti bagian bawah ini kita masuk ke lingkarannya, tapi bagian kepalanya itu keluar. Kayak gitu. Oh, ini kayaknya kegedean nih. Kecilin dikit. 12 deh. Nah, sip. Kira-kira begini nih. Nah, jadi nanti kepalanya ada yang bagian keluarnya. Nah, sampai di sini aman ya? Masih gampang. Sekarang kita lanjut ovalnya itu diduplikasi dulu. Oke? Ovalnya itu diduplikasi dulu. Caranya Ctrl D. Nah, itu dia. Ctrl D dulu ovalnya. Oke. Terus si oval ini teman-teman taruh dulu di atas begini. Oke. Kalau udah taruh di atas, tekan Ctrl, klik oval yang satunya, tapi di selection ya, jangan di sini, takutnya nanti kena gambar depannya. Oval di sini. Oke. Terus di menu format pilih align. Align, pilih bottom. 1. Nah, jadi dia ngikutin si yang bagian bawahnya gitu. Oke, lanjut lagi ya, pilih align, pilih left. Nah, selesai. Jadi ada 2 oval, yang satu di atas, yang satu di bawah gambar. Tujuannya apa? Yang bagian atas ini nanti akan kita eksekusi ngikutin pola gambarnya. Oke. Karena kita mau menghilangkan gambarnya, ingat kemarin yang ada subtract atau intersect, kita akan pakai intersect. Jadi kita akan mengambil kepalanya sama bagian lingkaran. Yang ini nggak kita ambil. Berarti kita bikin dulu satu shape, kita kelilingin ini dulu kepalanya, dan bikinnya juga bebas kok, nggak harus gimana-gimana. Oke? Jadi kita manfaatkan tools. Masih ingat namanya apa kemarin? Kalau kita mau bikin gambar bebas pakai shape itu, ada yang ingat? Pakainya apa? Pakai freeform. Freeform boleh, bisa. Scribble bisa. Curve juga bisa. Oke. Jadi kita pakai freeform aja lah ya. Freeform apa? Pakai curve, scribble ya. Biar belajar enak dikit. Oke, klik. Nah, tinggal gambarin gini doang. Ini. Nah,